Kembali maju bersama 103.9 Elisa FM The Ceria Station. Sahabat Elisa, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Masih semangat ya tentunya. Masih pagi, nggak boleh lemes dong. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk Anda yang menjalankan. Dan jumpa lagi tentunya bersama dengan Kinan di Ngopi di Warkat, Ngobrol Pintar di Warung Berkat. Edisi hari ini spesial banget karena kita akan membahas sebuah topik, yaitu bertahan di masa pandemi. Dan tentunya Kinan gak akan sendirian, ngobrol sendirian selama 1 jam ini ya, karena Kinan akan ditemani oleh seorang narasumber yang sudah hadir bersama Kinan di studio Radio Elisa FM pagi hari ini, yaitu Mas Tony Anandia Wicaksono. Beliau ini adalah owner, pemilik dari Singkong Keju Argotelo. Wah, buat para pecinta singkong keju mungkin sudah tidak asing lagi ya. Kita nanti akan ngobrol bareng tentang topik kita pada pagi hari ini, yaitu bertahan di masa pandemi. Tapi sebelumnya Kinan mau ingetin buat sahabat Elisa, Anda bisa ikutan live Facebooknya Elisa FM di Radio Elisa 103.9 FM Salatiga bareng sama Kinan di Ngopi di Warkat pagi hari ini. Bisa juga dengerin lewat streaming dan juga on air. Dan tentunya setiap kali ngopi di Warkat jangan cuma diem-diem baik ya. Karena tentunya kami akan membagikan 5 voucher hampers ya untuk 5 penanya terbaik, yaitu produk dari Singkong Keju Argotelo. Lumayan kan buat cemilan berbuka puasa nanti. So, sahabat Elisa, jangan cuma stay tune aja, simak informasinya dan juga dapatkan hadiahnya dengan cara meninggalkan pertanyaan ya, baik di kolom komentar Facebook atau bisa juga WhatsApp ke 081576026662. Nah, pagi hari ini buat yang udah penasaran sih seperti apa sosok yang hadir di studio hari ini yang akan bersama-sama dengan kita membahas topik kita pagi hari ini, langsung aja kita hadirkan. Ini dia Mas Tony di Elisa FM, pemilik dari Singkong Keju Argotelo. Halo, selamat pagi Mas Selamat Tony. pagi Mbak Kinan, selamat pagi sahabat pagi. Elisa. Ya, waduh, biar sok manis sedikit lah ya. mantap juga. Ini hawanya ceria banget nih ngopi di Warkat pagi hari ini karena ada Mas Tony di sini. Wah sih, walaupun nggak ada kopinya belum boleh ngopi ya. Nggak boleh berpuasa ya. Oke Mas Tony, apa kabar? Baik Mbak. Luar biasa ya, sehat ya, bisnis lancar? Lancar lah, harus lancar ya. gitu Harus kan ya. Boleh dong perkenalan singkat dulu tentang sosok Mas Tony ini kepada sahabat Elisa, silahkan. Boleh. Semangat pagi sahabat Elisa, semangat pagi Mbak Kinan. Saya Tony Anandia Wicaksono, biasanya dipanggil Tony aja sih ya. Kebetulan saat ini dapat amanah untuk mengelola Singkong Keju Argotelo, bertepatan di Jalan Argowiyoto nomor 4 Salatiga di Kampung Ngaglik. Kalau orang-orang kenal sih Kampung Telo lah ya. Kampung Telo, lebih terkenalnya Kampung Telo Salatiga. Kalau mau ke beli singkong di mana sih? Di Kampung Telo, di Ngaglik. Nah, kalau Argotelonya sendiri di paling ujung selatan. Kebetulan Argotelo ini sendiri namanya Argotelo. Argo ini namanya artinya gunung, telo ini artinya singkong gitu kan. Kita berharap bahwa dari singkong ini kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan keberkatan sebesar gunung gitu kan. Luar biasa sekali. Jadi namanya pun ada filosofinya. Wah, ada lah ya, harus ada. Luar biasa. Jadi kalau kita mau ngomongin bisnis yang digeluti oleh Mas Tony ini bisnis personal gitu ya Mas ya, tentang Singkong Keju Argotelo. Kenapa memilih singkong atau telo? Gitu. Ini agak keren dikit nih ya. Agak keren dikit ya. Cuman agak flashback dulu di 2010 ketika saya lulus kuliah. Lulus kuliah 2010. Sama kayak Mbak Kina nih, satu alma mater kitanya kan. Creative minority. Terus terjun ke dunia marketing sebetulnya di salah satu perusahaan provider. 5 tahun di perusahaan provider, ngampu di Jakarta sampai ke Sulawesi. Akhirnya kok pengen pulang kampung halaman gitu kan, pengen pulang balik ke Salatiga. Kita ngelihat bahwa saking cintanya saya terhadap kampung saya, kampung waktu itu belum Kampung Telo, namanya masih Ngaglik gitu kan. Apa sih yang bisa dikulik dari Ngaglik ini? Apa sih yang bisa daya lebihnya dari Kampung Telo, Kampung Ngaglik ini apa waktu itu? Nah, akhirnya kita pengen bikin
walaupun sudah ada getuk atau singkong keju terlebih dahulu, kita pengen bikin sesuatu yang beda. Akhirnya kita ingin membesarkan desa yang di mana saya dilahirkan menjadi lebih besar, gitu, lebih terkenal. Nah, dari Argotelo, dari situlah saya mencoba berani untuk resign kerja, lalu mulai bikin yang namanya Argotelo singkong keju itu, Mbak. Oke, ini berasal dari lulusan marketing atau seperti apa? Kenapa kemudian bisa terjun ke dunia bisnis dan marketing? Adakah? Nah, itu dia. Kebetulan saya sebetulnya dari Fakultas Bahasa dan Sastra. Jadi bahasa dan sastra Inggris, kalau diajak ngomong Inggris tapi agak gaptek. Bahasa dan sastra. Seneng ngajar, tapi kebetulan saya nggak seneng yang namanya birokrasi. Akhirnya terjunlah ke dunia marketing karena modal ngomong nih kalau marketing gitu kan, nggak modal kertas gitu kan. Nah, dari situlah. Tapi sebelum ke dunia usaha pun Mbak Kinan dan sahabat Elisa, kita flashback ketika SMA pun 2003 itu memang udah mulai seneng jualan. Waktu 2003 itu saya sama teman-teman jualan kaos, jualan kaos ke teman-teman SMA. Ketika kuliah mulai bikin IO, bikin bikin nasi bakar, Jadi memang awalnya memang udah seneng wirausaha terlebih dahulu sebelum bekerja dengan orang. Memang gitu. Passion ya, bisa dikatakan passionnya untuk berusaha, berwirausaha. Oke, lalu kemudian muncul ide untuk memilih singkong ini. Ini dulunya tadi yang sudah diceritakan nekat ya, resign dari kerja. Iya betul, Mbak. Dan ini memunculkan resiko besar. Apa yang bikin yakin untuk resign kemudian memulai usaha telo ini, Mas? Boleh diceritakan? Waduh, agak berat ternyata. Pada awalnya ketika saya harus meninggalkan banyak fasilitas yang saya dapatkan dari kantor ya, mulai dari istilahnya waktu itu ada rumah dikasih kantor, mobil dikasih kantor, driver pribadi pun dikasih kantor. Akhirnya kita tinggalkan semuanya, memulai usaha dari nol, mulai dari usaha dengan awalnya ketika mulai produksi hanya 5 kilo singkong, sampai saat ini kita sudah 1 ton per hari. Nah, 1 ton per hari memang luar biasa. Enggak. Iya dong. 1 ton itu banyak loh. 1 ton banyak. Ya, semuanya berkah aja sih, Mbak, gitu kan. Nah, ketika mulai dari situ awalnya memang berat. Mulai awal kita harus bangun pagi jam 11 malam saya baru tidur, selesai motong singkong, ngupas singkong. Nanti jam 2 malam, jam 2 dini hari saya udah harus bangun lagi untuk mulai memasaknya. Memulai memasaknya karena harapannya jam 6 pagi ini singkong udah ready untuk dipasarkan. Mulai waktu itu juga masih pakai sepeda motor, Mbak. Masih pakai sepeda motor jalan sampai ke Semarang, sampai ke Jogja untuk kirim kemana-mana gitu. Sampai saat ini sudah ada berapa karyawan? Saat ini baru ada 25 karyawan yang membantu kita. Kita baru ada 25, sahabat Elisa. Dan itu satu cabang atau kita kebetulan home production gitu? Kalau home productionnya ada di 1, cuma kalau cabangnya kita ada di 2 tempat. Begitu kira-kira. Baru ada 25 karyawan, sahabat Elisa, sampai saat ini. Berarti digeluti dari tahun 2010? Enggak, kalau digelutinya waktu 2010 saya kerja. Resign kerja 2016 tepatnya. Betul. Jadi Argotelo ini sendiri hadir November 2016. Masih ingat. Berarti kalau gitu masih ingat juga dong produk pertama yang dibikin, diproduksi. Iya, pasti ingat lah. Apa kalau boleh tahu? Yang pertama dibikin namanya singkong bumbu. Waktu itu namanya belum Argotelo, namanya masih Omah Telo. Telo. Singkong bumbu itu singkong yang bumbu tuh kayak gini nih. Dulu kemasannya belum kayak gini nih. Dulu masih pakai stiker, masih norak-norak ceria gitu kan. Dan keterbatasannya akhirnya kita kenapa sih kita bikin yang kemasan ini bukan singkong keju tapi singkong bumbu gitu kan. Karena yang pertama kita bikin anti mainstream dulu. Di tempat kita mungkin sekarang udah terkenalnya singkong keju. Tapi kalau kamu cari singkong bumbu yang
tanpa MSG, Oke. tanpa pengawet, itu cuman ada di Arbotelo. Oke, berarti gitu. itu dibumbuin beneran Mas? Dibumbuin beneran lah ya, masa bumbu etok-etokan gitu. Dibumbuin beneran itu produk pertama yang dibikin. Nah betul. Pertama kali jualan laku keras atau harus menempuh terjalnya liku-liku jalan kehidupan? Jadi waktu itu kita cuma produksi 5 kilo. 5 kilo itu cuma jadi sekitar 4 pack. 4 pack. 4 pack itu laku dalam seminggu belum tentu. Jadi resign kerja, nggak ada penghasilan sama sekali. Anak barusan lahiran juga, waduh sedih banget. Terus cuma laku 4. Habis itu di minggu kedua kita produksi lebih banyak sedikit, ada 20 singkong yang ada di dalam freezer. Kok seminggu nggak laku-laku ya gitu kan. Mulai dari kita jualan pakai sepeda motor, mulai jualan maghrib kita udah jam 6 malam gitu kan, gelap-gelap, istilahnya waktu itu COD lah, ke suatu rumah, nggak taunya rumahnya itu halamannya luas banget sampai masuk ke dalam. Disambutnya bukan tuan rumah nih, Tapi anjing mbak, wah lari lagi gitu kan, lari ya, wah seru banget. Terus mulai kita jualan, udah COD-an, itu hujan deras, nggak taunya kita udah nunggu lama, disemprot sama mobil pakai mobil gitu kan, karena kan genangannya banyak tuh, spread, kan. Dagangan kita basah semua. Waduh. Nggak tahu mobil itu tadi adalah orang yang tadinya pengen pesan ke kita, tapi akhirnya cancel order kayak gitu. Jadi memang banyak pengalaman yang tak terlupakan ya, mulai dari awal mulai memproduksi singkong ini tadi, singkong bumbu ya. Singkong bumbu, Mbak. Bumbu ini produk yang pertama. Yang sampai sekarang yang masih menjadi best seller apa nih Mas kalau boleh tahu? Kalau best sellernya pasti singkong bumbu itu. Yang kedua adalah getuk crispy. Getuk crispy. Lalu yang ketiga adalah gemblong cotot. Walaupun dari satu varian ini akhirnya kita sekarang punya 17 varian. 17 varian. Nah, saya mau betul. tanya produknya. Berarti tidak cuma hanya sekedar singkong direbus terus nanti di rumah sampai rumah goreng, enggak ya? Ada banyak varian. Kalau boleh tahu variannya apa aja sih, Mas? Disebutin satu-satu ya. Ya, yang paling best seller aja deh. Semoga masih inget aja ya. Semoga, karena baru 17 produk. Yang pertama nih singkong bumbu, lalu singkong keju dengan kemasan spesial, premium singkong keju, lalu ada gemblong cotot, gemblong lumer. Gemblong lumer itu sendiri adalah turunan dari gemblong cotot, tapi isinya ada keju, coklat, durian, gula Jawa gitu kan. Gitu. Kayak pakai rumus ya turunan. Masih inget ya? Masih. Anak komunikasi masih inget matematika kimia atau fisika ya gitu. Itu berapa tadi? 7 nih. Ada gemblong sampai ke durian, lalu ada getuk crispy. Kita filosofinya getuk crispy ini karena legendanya di desa kami adalah getuk gitu kan. Cuma getuknya bertahannya cuma 6 jam gitu kan. Akhirnya kita bikin gimana sih biar getuk ini bisa nyampe ke konsumen di luar kota. Akhirnya kita bikin getuk crispy yang frozen gitu kan. Ada juga mento itu singkong dengan kacang, ada bergedel singkong, kroket singkong isi abon 10 ya, nugget ubi gitu kan, lumpia ubi isi wijen, timus ungu, timus crispy 14, masih kurang 3, saya lupa nih kayaknya nih. Rolade daun singkong, masih ada kurang 2. Ini kalau saya lihat banyak banget varian, cuman singkong doang bisa dibikin segala macam. Dapat inspirasi dari mana sih Mas untuk resepnya, untuk variasinya ini sendiri? Variasinya kalau resep itu adalah kita trial dan error ya pastinya. Tapi kalau inspirasinya bisa didapatkan dari mana aja nih Mbak. Saya ngobrol sama Mbak Kinan, kira-kira nanti bisa dapat inspirasi, bisa loh dapat inspirasi gitu kan. Contohnya? Belum dapat sih kalau sekarang. Tapi biasanya kita lebih banyak karena kita seneng traveling, seneng jalan-jalan, apalagi memang seneng ke pelosok desa nih sayanya. Jadi di sana, ternyata bisa ya dibikin kayak gini loh. Ini kok ada nugget bentuknya seperti ini, bisa nggak ya ubi dibikin nugget, kayak gitu nih. Terus yang kadang orang nggak kepikiran adalah Salatiga ini salah satu-satunya kota waktu itu yang punya rolade gitu kan. Rolade, tahu rolade kan ya? Tahu, saya suka banget. Orang luar kota itu belum, walaupun mereka sekarang udah
banyak yang tahu, tapi waktu itu belum banyak loh yang tahu rolade. Rolade di pasar paling di kepal-kepal digoreng, kepal-kepal digoreng. Betul. Kenapa sih kita nggak kepikiran bikin rolade yang dijual dengan kemasan yang premium? Nah, itu yang kita bikin. Oke, begitu nih Sobat Elisa. Wah, kayaknya seru banget ini. Saya pengen main dong ke sana. Saya pengen makan, lo pengen main. Saya aja yang puasa Kan. jadi pengen nih. Oke, ini sebelum kita lanjut nih ya Mas, karena setelah ini kita akan bahas bagaimana Singkong Keju Argodella ini bertahan di masa pandemi ini, apa yang dilakukan, kiat-kiat usahanya seperti apa. Sambil nunggu juga Sobat Elisa, ini sudah banyak pertanyaan yang masuk, tapi kita keep dulu, kita akan jawab nanti. Sobat Elisa, berdasarkan penuturan dari Mas Tony tadi, basically beliau ini adalah sarjana sastra pendidikan ya. Banting setir dong ke dunia marketing, bahkan bisnisnya sekarang sudah punya baru 25 karyawan tadi yang dikatakan dengan sekitar 17 varian menu yang dibikin hanya dengan menggunakan bahan baku singkong atau telo ini. Jadi tidak menutup kemungkinan mungkin Kinan setelah ini akan jadi pengusaha juga ya. Oke, tidak ada kata tidak mungkin gitu ya, masih bisa kita dapatkan hari ini. So Sobat Elisa, tentunya juga jangan kemana-mana. Setelah ini kami masih akan kembali. Siapkan dulu banyak pertanyaannya, karena setelah ini kita akan jawab dan bahas bareng-bareng, dan tentunya 5 penanya terbaik akan mendapatkan voucher hampers ya dari Singkong Keju Argodella. So Sahabat Elisa, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 103.9 Elisa FM, The Ceria Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1442 Hijriah. Semoga kita semua senantiasa berbahagia dan sehat dalam menjalani ibadah puasa di tengah situasi pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Siang Pak. Bapak dari mana mau kemana? Saya Bandung Pak, kapan balik? Oh, Bapak mau mudik ya? Iya Bu. Tidak boleh Bapak. Jadi tidak boleh mudik dan Bapak harus putar balik. Tapi aku pengen balik nemen sih Bu. Kan sudah jelas aturan pemerintah tahun ini dilarang mudik. Tapi aku nggak mau meteng, pengen lahiran di rumah Bu. Ada yang lagi mau melahirkan Bapak? Iya Bu. Bisa turun dulu, nanti kalau perlu kita kawal. Bisa Bu, bisa Bu. Bu, temenan meteng. Wah iya, kasihan, kita kawal aja. Selamat siang Den. Selamat siang Pak Babi. Kok rame-rame ada apa Den? Ini loh, ada pemudik, tapi dia lagi hamil. Tapi kok aneh kandungannya Den, kok yang turun beruk. Mohon maaf, ini mbaknya suaminya yang mana? Ayo, Den, mungkin dicek dulu Den. Kita cek dulu ya. Oh Mbak, loh, tapi kok ini lagi meletot-meletot kabeh? Sampean ngapusi kok berjamaah. Wes, saiki putar balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Marskal TNI Hadi Cahyanto, Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan saya Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Indonesia.
kita sambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah dengan meningkatkan amal dan ibadah serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan ibadah Ramadan dengan tetap menjaga protokol kesehatan untuk melindungi diri dan sesama di tengah pandemi COVID-19. Mari jadikan momentum Ramadan untuk meningkatkan kepedulian kepada sesama, serta membantu saudara kita yang membutuhkan. Kita wujudkan Ramadan yang penuh berkah dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta mempererat persaudaraan anak bangsa. Selalu lebih maju bersama 103.9 Elisa FM The Victoria Station. Sahabat Elisa masih ngopi di Warkat, ngobrol pintar di Warung Berkat bareng sama Kinan dan juga Mas Tony, Singkong Keju Argo Telo. Nah, kita masih akan ngobrol banyak ya. Seperti yang udah Kinan sampaikan tadi, di segmen kali ini kita akan ngobrol mengenai kiat-kiat apa sih atau tips and trick ya mungkin ya, sharing dari Singkong Keju Argo Telo ini bertahan di masa pandemi. Kita tahu pandemi ini memberikan dampak ya untuk semua pelaku usaha terutama, dan tapi tidak boleh berhenti begitu saja, tetap harus bertahan ya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan lain, ini sudah banyak banget ini Mas pertanyaannya dari para netizen yang ini nampaknya banyak yang kepo juga tentang Singkong Keju Argo Telo ini. Oke, kita bahas dulu deh. Kita mau bahas dulu dampak pandemi yang paling dirasakan oleh Mas Tony sendiri terkait dengan bisnis Singkong Keju Argo Telo ini. Silakan, boleh disampaikan keluh kesahnya Mas, silakan. Ambil nafas dulu deh kalau ngomongin pandemi. Oke. Memang benar. Karena memang nafas ya. Tapi memang berat, sungguh katanya sungguh. Pandemi ini mulai dari tahun lalu ketika bulan Februari Mei itu dampaknya belum terlalu terasa. Malah 6 bulan ketika awal pandemi itu omset kita naik sampai 3 kali lipat gitu kan. 300% lah ya. Tapi setelah itu turunnya itu udah kayak terjun payung nggak pakai parasut gitu kan. Waduh, shoot gitu kan. Jadi kenapa seperti itu? Kita omset bisa turun sampai 60%. Walaupun sekarang udah perlahan-lahan bisa naik lagi ya. Mulai dari penjualan berhenti, mulai dari reseller dan agen ada yang tutup karena modal mereka bertahan untuk hidup atau untuk pula lagi berhenti kayak gitu kan. Akhirnya gimana sih kita mensiasatinya biar kita bisa bertahan. Nah, beberapa hal yang kita lakukan adalah salah satunya nomor satu adalah kita repacking. Jadi mulai dari awalnya Singkong Keju Argo Telo kan nih cuma ada untuk singkong sendiri, cuma ada yang namanya singkong bumbu, kemasannya dengan plastik, walaupun ini udah oke banget gitu kan. Nah, kayak ini nih udah ada kemasannya udah oke. Cuman kita juga bikin akhirnya yang dengan singkong bumbu, singkong keju. Jadi bumbunya ini benar-benar pakai keju men. Pakai keju men. Waduh. Kemasannya kita bikin sepremium mungkin, di dalamnya dengan aluminium foil, dengan dikemas lagi dan bisa tahan lebih lama. Kekinian gitu ya. Dan gitu kan, itu praktis bisa dibawa-bawa ya. Betul untuk traveling sekali. gitu ya. Buat traveling, buat dikasihkan ke bosnya. Kalau dikasihkan ke bos, kalau ini waduh harus cari wadah lagi. Tapi kalau ini udah gagah nih bawa. Betul. Bos, ini ada singkong gitu kan. Nah, tapi udah keren gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang itu sekarang kecenderungan orang untuk membeli segala sesuatunya adalah dilihat dari repackingnya dulu, dilihat dari luarnya. Walaupun don't judge
the book from its cover katanya, Yes, kayak yes. gitu kan. Tapi sekarang nggak berlaku. Jadi kayak minum es, kalau toppingnya cantik pasti insya Allah pasti akan kebeli juga gitu kan. Iya betul. Nah yang kedua adalah kita lebih aware terhadap media online gitu kan. Mulai dari sebelum pandemi ini Argotelo udah punya yang namanya Instagram, Facebook, WA bisnis, tapi dikelola dengan ala kadarnya gitu kan, dikelola dengan sak-sae. Sak-sae. Nah, ketika pandemi itu membuka mata kita bahwa kita butuh hal yang lebih terhadap dunia online ini. Mulai kita harus punya tukang teman yang punya desain terhadap Instagram, ada admin yang dia harus bisa nyusun press release-nya untuk Instagram dan Facebook, termasuk kita aware terhadap iklannya di Instagram seperti apa sih yang harus kita bikin kayak gitu kan. Kita beralih juga ke YouTube. Nah, jadi YouTuber katanya. Kayak YouTuber walaupun belum jalan banget, tapi yang kita rasakan adalah sekarang Argotelo sendiri harus punya yang namanya website gitu kan. Nah, buat yang penasaran bisa di www atau www.singkongkejuargotelo.com. Nah, itu ada penjabarannya tentang Argotelo. Nah, yang ketiga adalah kita lebih sekarang nih yang digalakan Argotelo sendiri Mbak untuk naikin tamu untuk hadir ke sini untuk ke Argotelo, karena pandemi ini sendiri kan bikin orang was-was nih untuk piknik, was-was untuk keluar rumah. Akhirnya kita bikin edukasi wisata yang sehat gitu kan. Edukasi wisata pengolahan singkong keju. Jadi ini yang benar-benar saat ini baru kita rebus, kita godok nih biar lebih mateng. Walaupun udah banyak nih rombongan-rombongan yang datang ke Argotelo untuk naikin omsetnya, tentunya pasti seperti itu. Berarti memang kita nggak bisa jauh-jauh dari media sosial tentunya ya Mas ya. Betul banget. Promosi penting ya berarti. Banget Mbak, promosi penting banget. Apalagi sekarang kita ada di era dimana mau apa-apa cuman butuh handphone kan. Mau beli baju butuh tinggal klik di handphone, sambil rebahan pengen makan nggak usah jalan jauh-jauh ke warteg, klik di handphone. Jadi mau nggak mau kita harus berubah yang tadinya jualan konvensional jadi jualan lebih ke online gitu kan. Betul sekali. Wow, ini tadi beberapa kiat ya yang dilakukan ya. Kalau Kinan boleh rangkum, repacking. Wah, packing ini apa yang dilihat pertama itu kesan pertama itu harus menggoda dulu ya, betul. Lalu juga promosi menggunakan medsos ini penting juga nih sahabat Elisa, mungkin yang baru memulai bisnis atau yang sudah memulai bisnis jangan sepelekan yang namanya promosi Instagram ya. Sekarang ini sudah menjadi tempat untuk berjualan ya. Semua toko-toko online sekarang harus lari ke media sosial untuk gencar ya mempromosikan ya. Dan ada juga langkah tadi wisata edukasi. Betul, edukasi wisata Argotelo gitu kan. Itu berarti kita rombongan terus belajar. Iya, belajar gimana sih cara mengolah singkong keju, gimana sih cara menanam singkong keju, sampai kita ada yang namanya wisata keluarga, kita bawa ke wisata alam, halnya seperti sekitar Salatiga di Senjoyo, segala macam. Kita edukasi tentang wilayah-wilayah sekitar Salatiga, menikmati pemandangan Salatiga dengan kereta kelinci gitu kan. Luar biasa. Jangan cuma dibayangin, datang aja ke Argotelo gitu. Iya, lo just langsung datang ya. Tadi alamatnya di Jalan Argowiyoto nomor 4 Salatiga. Atau bisa kepoin Instagramnya di @singkongkeju_argotelo. Betul. Betul Karena sekali. saya tadi sedang ngintip. Satu singkong keju buat Anda. Iya, betul sekali. Nah, ini beberapa tips ya bertahan di masa pandemi versi Mas Tony Singkong Keju Argotelo ya. Sekarang kita saatnya untuk menjawab pertanyaan dari kaum netizen yang sudah banyak sekali. Terima kasih nih antusias ya pagi hari ini ngomongin telo ya. Ini kayak pecinta telo semua deh.
Aduh, ini ada Mbak Endah TL yang bertanya lewat line WhatsApp. Dulu modal awal berapa? Tadi kan dikatakan 5 kilo ya. Boleh dong diceritakan lagi dong. Boleh banget Mbak. Modal awalnya untuk belanja 5 kilo singkong itu 15.000. 15.000. Sama minyak dan bumbu, total modal awal saya masih inget banget 50.000. 50.000. Ini nggak jauh beda sama Mbak Endah TL ya. Mbak Endah TL juga salah satu usaha seperti ini ya Mas ya. Makanan-makanan seperti itu. Oh, Nah, Mbak Endah TL, Mbak Endah Frozen Food nih pasti iya. ya. Dan ini ini juragan ini. Wah, modalnya juga dulu sangat minim ini. Jadi jangan cuma terpaku sama aduh usaha modalnya gede ya. Dari betul Mbak Endah banget. TL dan Mas Tony sudah membuktikan bahwa nggak perlu modal banyak dulu ya. Betul. Yang penting bisa menghasilkan produk yang berkualitas, yang disukai oleh masyarakat tentunya, dan yang penting promosi sih itu tadi sih. Bener banget, Mbak. Gitu, semoga bisa menjawab yang Mbak Endah TL. Sama kok modalnya minim ya. Ya, jadi ini memotivasi juga buat yang mau memulai usaha ya. Aduh nggak punya modal. Biasanya kalau mau mulai usaha tuh udah kepikiran ini mau usaha ini, tapi nggak punya modal. Pakai peralatan yang ada di rumah aja Betul, dulu semuanya betul, kalau mau betul. bikin usaha. Pinjem-pinjem dulu lah ya alatnya. Oke, ada juga yang bertanya lewat kolom komentar Facebook nih Mas Tony. Kita jawab satu-satu ya. Mbak Vandiani Lydia, selamat pagi Mas Tony, Mbak Kinan. Wah, pagi-pagi ngobrolin telo, jadi pengen lekas berbuka. Ciri khas Argotelo apa ya Mas Tony? Saya rumahnya di dekat Argotelo tapi belum pernah nyoba katanya. Wah, pelanggaran ini Aduh, namanya. kebangetan. Boleh dong Mas, ciri khas Argotelo. Mbak siapa tadi? Mbak Vandiani Lydia. Mbak Vandia. Halo Mbak, pagi Mbak. Salah satu ciri khas Argotelo adalah kita adalah tanpa MSG, tanpa pengawet. Itu nih yang pertama. Yang kedua, ada beberapa varian yang kita punya kayak misal gemblong lumer isinya keju, coklat, durian. Dan setiap Ramadan, setiap puasa kayak gini kita menyediakan free takjil. Siapapun yang puasa boleh datang ke kami untuk ngambil satu box singkong keju Argotelo. Kita cuma batasi sampai jam 3 sampai jam 5 sore aja. Oke, jadi nanti kalian harus ke sana. Oke, free takjil ya. Wow, tentunya rasanya juga khas ya karena Nah, saya jawab tambahan lagi nih Mbak. Boleh. Salah tambahan khasnya adalah kalau singkong keju yang lain mungkin cuman keju, coklatnya pakai meses gitu kan. Kalau kita enggak. Kalau kita pengennya boleh nih, saya buka. boleh. Boleh. Nah, silakan di display ke sahabat Elis. Nah, nih salah satunya kita Wow. bikinnya ini kejunya bener-bener ngeju banget, nggak cuman keju polit gitu kan. Coklatnya kita nggak pakai meses, kita awalnya pakai coklat bubuk dulu, ditabur sama yang namanya coklat serut. Jadi ketika digigit bener-bener kerasa coklatnya. Mungkin bisa lebih dekatkan lagi. Gini, oh masih belum kelihatan ya tadi, gitu kan. Oke. Jadi kita lebih ke anak-anak milenial gitu kan. Anak-anak milenial ada juga yang ini yang singkong hot mayo gitu kan. Singkong. Oke, luar Jadi salah satu ciri khasnya adalah kita toppingnya kita lebih ke milenial banget gitu. topping milenial gitu. Oke, lanjut dari Mbak Ajeng Fosa. Selamat pagi. Untuk pembelian yang sudah matang dan dibawa keluar kota bertahan sampai berapa jam ya Mas? Nah, Baik. penting juga ya, benar-benar nih. Kalau untuk yang sudah, kalau yang beku, tadi yang beku atau yang matang ya? Tidak Jelas dijelaskan ya. ya. Kalau untuk yang matang, untuk siap makan, kita rekomendasikan sebetulnya ketika hangat dimakan. Oke. Tapi ada beberapa teman itu yang misal ada yang diabetes dari Jakarta, dia untuk setiap kali pulang ke Salatiga dia beli matang itu untuk stok dia selama 1 minggu. Oke. Disimpan di kulkas, lalu nanti tinggal angetin lagi, dan itu katanya sih enak-enak aja ya. Enak aja. Nah, cuma kalau buat saya pribadi kita rekomendasikan 12 jam. Sedangkan untuk yang beku itu di suhu ruang itu kita tahan 30 jam. Sedangkan kalau di dalam freezer itu bisa tahan sampai dengan 4 bulan. Wow, 4 bulan. Wah, gini kalau mau nyetok ya. 4 bulan bener. ke depan bisa banget ya yang frozen dimasukin di freezer gitu ya. Betul.
betul. Oke, semoga bisa menjawab ya. Kita lanjut pagi hari ini ada juga Mbak Adelia Nujaba. Selamat pagi Mbak Kinan, buat Mas Tony. Saya mau tanya kalau misalnya mau ikutan jualan atau jualin ya, syaratnya apa aja? Apakah membuka peluang untuk reseller gitu? Waduh, membuka banget Mbak untuk bisa menjadi reseller Argotelo. Kita syaratnya nggak belibet kok, nggak perlu fotokopi CV. KTP. Sertifikat. Enggak lah gitu kan, apalagi sama Salatiga kita buka banget peluangnya, baik pun dari Salatiga maupun luar kota. Luar kota juga betul, bisa betul, ya. Mbak. Open banget ya, welcome Open banget. Mungkin bisa langsung hubungin Mas Tony ya di nomor telepon di bawah ini, nggak ada. Silakan disebutkan lagi, mungkin Mbak Adelia Nujaba mau catat. Oke, Mbak Adelia mungkin nanti bisa kepo di Instagram kita atau mungkin di WA ke kami di 085 62 666 788. Oke, itu tadi ya 085 626 66788 atau bisa cek langsung nih Mbak Adelia Nujaba di Instagram @singkongkeju_argotelo. Semoga bisa menjawab ya. Sejauh ini sudah banyak resellernya berarti. Sudah Mbak, jadi kita untuk reseller sendiri ada yang sistem agen, ada yang sistem reseller kayak gitu. Wow, ada juga nih pertanyaan dari Zahra Nur Fadilah ya. Mas, apakah ada varian rasa tertentu selain singkong original? Tadi mungkin sudah dijawab ya, ada banyak banget. Ada banyak banget Mbak Zahra, langsung aja kepoin ya. Langsung banyak, 17 varian ya Mbak Zahra. 17 varian. Silahkan langsung dikepoin ya. Sonia Anastasia, untuk bisa beli produknya apakah ada home store, supermarket, apa bisa online? Silakan dijelaskan untuk metode pembeliannya. Oke, waduh. Untuk metode pembeliannya di home store ada, di outlet kami yang tadi alamatnya udah kita sebutin. Online juga bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Kecuali mungkin sejauh ini yang belum kita jamah adalah Kalimantan. Sulawesi. Untuk dari Sumatera sampai Jayapura sudah bisa untuk pengirimannya. Sedangkan untuk supermarket ada di beberapa supermarket. Kalau misal di Jogja itu ada Giant kayak gitu kan. Walaupun Giant sekarang masih ada nggak ya? Nggak tahu. Saya nggak pernah ke Jogja. Itu ada beberapa supermarket. Kalau di supermarket lokal kebanyakan sih sebetulnya kayak gitu. Oke, ini nyambung juga pertanyaan dari Ani ya. Untuk pemasaran singkong keju Argotelo itu sudah sampai mana saja? Berarti tidak hanya lokal di Salatiga, bahkan sampai keluar pulau ya. Untuk internasional mungkin Mas? Doain aja. Doakan ya, kita doakan semoga bisa go internasional singkong keju Argotelo. Tapi sejauh ini sudah merambah ke pasar luar pulau gitu. Betul. Luar kota. Sampai sejauh ini kita paling jauh mulai dari Medan sampai ke Papua, Timika, Papua. Sedangkan pasar kita terbesar ada di Surabaya dan Jabodetabek dan Jogja. Gitu. Surabaya, Jabodetabek, Jogja. Oke, Salatiga sendiri? Salatiga kenceng juga. Kenceng juga. Karena dekat deh. Iya, karena dekat. Oke, kita lanjut ya dari Sitian Daru. Kalau sekarang produksi singkong setiap harinya berapa kilo Pak Tony? Kalau berapa kilo berarti 1000 kilo Mbak. 1000 kilo tadi sudah dijawab 1 ton ya. 1 ton per hari. Wah, itu rutin ya? Rutin Mbak. Untuk bahan baku berarti bahan bakunya ya lokal ya, Salatiga gitu ya? Kalau bahan baku, kalau Salatiga aja nggak bisa memenuhi stok. Jadi bahan baku itu kita ada dari Salatiga, Temanggung, Wonosobo, dan Magelang. Nah, ini bisa menjadi peluang usaha juga loh ya, sahabat Elisa. Nandur telo. Nanti kita store-nya ke singkong keju Argotelo. Peluang usaha juga karena Salatiga tadi belum mencukupi gitu. Iya, benar. Oke, kita lanjut nih. Dari Ilham, bagaimana cara survive di masa pandemi gini, Mas? Gitu. Tadi udah disebutin juga bahwa lebih banyak ke online ya. Terus perbanyak varian rasa, misal terus kita ya perkaya yang tentunya adalah inovasi. Tentunya jangan berhenti berkarya dan berinovasi. Oke. Ada Zahra tadi sudah dijawab juga, Zahra Nur Fadilah. Mas bertahan sampai berapa bulan ya jika disimpan di lemari es? Biasanya 4 bulan ya tadi? Betul. Luar biasa. Ini bisa buat stok. Lanjut, ada pertanyaan lagi dari Mawar. Apakah mempunyai rencana membuka cabang lagi di luar Salatiga, dan apa keunggulan dari singkong keju Argotelo ini? Silakan. Nah, Mbak siapa ini? Tadi? Mawar. Mbak
Mbak Mawar Melati. Semuanya indah. Iya. Dengan senang hati kalau misal memang ada rekanan yang ingin membuka cabang di luar kota, bisa menjadi partner kami, kita senang banget untuk kolaborasi. Oh gitu. Sebetulnya kita sebelum pandemi ini kita ingin ada cabang di Jogja kan. Udah oke semuanya, tinggal berangkat nih, dihantamlah pandemi. Akhirnya Oke. kita mundur. Mundur. Kita buka cabang lagi yang ada di Salatiga. Tapi memang kalau memang ada teman partner yang bisa kita ajak kolaborasi untuk di luar Salatiga, kita terbuka banget ini Mbak Mawar Melati. Oke. Semuanya indah. Oke, semoga mungkin Mbak Mawar setelah ini membuka cabang. Iya. Langsung Asal jangan di aja. kebunku ya. Iya. Aduh, ada satu pertanyaan lagi nih kayaknya, satu lagi dari Nani Kurnia Rebecca. Menurut Mas Tony, apakah potensi singkong di Salatiga menjanjikan? Bagaimana menghadapi persaingan pasar ya? Karena saya tahu di Salatiga ini nggak cuma singkong keju Argotelo ya, bener banget. Jadi bagaimana sih menghadapi persaingan pasar dan apa yang bikin singkong keju ini Argotelo ini beda? Jadi gimana cara menghadapi persaingan pasar dengan telo-telo yang ada di Salatiga ini? Silakan. Jadi salah satunya adalah saat ini kebetulan saya kan mengampu ketua paguyuban singkong di Salatiga kan. Oke. Jadi saat ini salah satunya singkong ini sedang dimasukkan menjadi salah satu apa ya namanya, sejarah UNESCO. Sejarah UNESCO. Nah, sejarah di UNESCO yang baru diangkat untuk kota Salatiga. Jadi kalau mau beli singkong di Indonesia di mana sih? Di Salatiga, Di gitu kan. Salatiga. Jadi terbuka banget untuk menjadi bisnis melalui singkong ini. Mungkin Mbak Rebecca ingin nyoba kan, ingin nyoba untuk usaha singkong, itu terbuka banget. Nah, untuk melalui persaingan bisnis sejauh ini yang ada di tempat kami dengan 32 UMKM yang ada, dengan hampir semuanya mengelola singkong, persaingannya nggak terlalu, karena kita semuanya menyadari bahwa rezeki itu udah ada yang ngatur. Iya. Gitu kan. Betul. Paling hanya untuk kita harus survive adalah balik lagi ke inovasi. Iya. Oke. Berarti persaingan tidak menutup kemungkinan untuk kita bertahan ya. Betul. Justru itu dijadikan motivasi. Iya, bener Betul banget, Mbak. 32 produsen singkong ya yang ada di Salatiga. Ini tidak sedikit ya, Sobat Elisa. Ini udah kayak warung bakso aja ya. Ternyata banyak juga ya Banyak produsen juga, singkong Mbak. di Salatiga Iya. ini. Wah, ternyata, dan tentunya itu bener banget, rezeki sudah ada yang mengatur dan tergantung dari produksi masing-masing. Ada nggak ciri khasnya yang membedakan, yang bikin kita harus milih singkong keju Argotelo ini? Kenapa sih harus ke Argotelo? Yang kenapa pertama sih? mulai dari produk dulu nih. Yang tadi saya sebutin, kita tanpa MSG, tanpa pengawet, ya kan? Betul banget. Yang kedua, topping kita milenial banget nih. Nah, milenial banget nggak? Nah, milenial kan. Iya, kepengen Coklatnya saya. aja ngeleleh banget habis ini ya. Yang Oke. ketiga adalah kita mengoptimalkan bahwa pelayanan kita adalah seramah mungkin. Seramah mungkin. Itulah intinya. Jadi kalau nggak ramah bisa langsung WA ke saya. Oh, gitu langsung kan. komplain ya? Langsung komplain Menerima aja. komplain. ya. Oke. Wow, luar biasa ya. Ini masih adakah yang ingin bertanya lagi? Saya rasa ini sudah banyak banget pertanyaan yang diajukan ya untuk Mas Tony. Untung tadi Mas Tony sudah belajar ya. Coba kalau belum belajar bingung ini nanti. Berapa nilainya? Nggak lolos nanti. Merah nilainya. Oke, singkong keju Argotelo. Ada banyak banget. Tapi yang perlu ditekankan ini tadi sih Mas, langkah antisipatif dari singkong keju Argotelo ini mungkin bisa menginspirasi sahabat Elisa yang tengah menjalankan bisnis di masa pandemi juga ya, sama-sama ingin bertahan dan bahkan ingin bangkit mungkin ya. Jangan semata-mata jadikan pandemi ini sebagai penghalang ya, tapi peluang. Nah, justru di masa pandemi ini gencarin lagi promosinya, banyakin promo, terus online ya, jualan Betul. online ya. Nah, tidak menutup kemungkinan akan tetap terus bertahan ya. Kalau menurut Mas Tony sendiri, yang paling penting dalam dunia bisnis itu apa? Yang paling penting adalah satu, berkesinambungan. Artinya ketika kita mulai sebuah bisnis pasti ada titik gagalnya, gitu kan. Kita ada titik jatuhnya, titik mungkin ketika kita mulai bangkit, nanti titiknya dibohongin orang misal kayak gitu, atau mungkin bahan baku yang kerugian segala macam. Nah, Iya. di titik itulah teman-teman harapannya jangan nyerah, gitu kan. Kita harus berkesinambungan, jadi kontinuitasnya diperluin banget ketika kita sudah mulai yang namanya dunia usaha. Jangan cepat gonta-ganti
usaha. Jadi misal nih teman-teman misal usaha es apa ya sekarang lagi ngetrennya es boba gitu kan, Es boba. es boba gitu kan, es boba nanti ganti lagi, belum 2 minggu, belum 1 bulan udah bikin lagi es teh gitu kan, atau bikin lagi es jus. Jadi es boba yang kalian bikin itu dibesarin dulu, bikin inovasi dulu sampai mentok. Oh kita pasarnya es bobanya sekarang pakai cendol ternyata, pakai pakai apa. Jadi hanya butuh inovasi. Yang kedua adalah balik lagi kita ke inovasi. Inovasi ini bukan hanya inovasi terhadap produk, tapi inovasi terhadap pelayanan juga. Gimana kita melayani customer. Jangan sampai nih misal buat tips buat teman-teman yang sekarang di dunia online. Biasanya kita tanya nih, Bu, barangnya ready nggak? Kita sebagai pemilik usaha cuman kadang dijawab ready Kak. Ready Kak. Jangan gitu, misal dijawabnya halo Kak, selamat siang. Kita sebutin namanya, pasti kan biasanya di WA itu ada display namanya kan. Walaupun nggak disebutin ada namanya, oh namanya kok Kinanti misalnya ya, ternyata Mbak Kinan. Halo selamat pagi Kak Kinan, ada yang bisa kami bantu, barang ini ready, mungkin bisa dipilih Kak, bisa kita kirim kapan ya. Jadi karena di dunia online itu kita nggak bisa bertatap muka, bagaimana caranya kita mencoba ramah tamah melalui WA atau melalui dunia online itu. Oke, itu tadi ya sangat membantu dan sangat bermanfaat ya. Bu, bisa langsung dipraktekkan ini beberapa tipsnya dari Mas Tony ini. Boleh. Berbagi dan sharing ya tentunya. Oke, ini masih lanjut mau produksi ya Mas Tony. 1 tonnya itu wah, luar biasa sekali. Banyak banget informasi yang kita dapatkan dari talk show hari ini nih sahabat Elisa, dari Mas Tony, owner Singkong Keju Argotelo. Jadi kepengen makan singkong nih kayaknya. Tapi memang basically Mas Tony ini suka telo atau gimana sih? Iya. Dari sononya memang suka konsumsi telo. Kalau suka telonya ya sekarang harus suka karena ini mata pencarian saya ya gitu kan. Iya. Tapi gimana emang nggak suka ya? awalnya bukan hanya suka singkong, tapi awalnya karena memang saya basically-nya suka seneng masak. Dari masak. SD itu memang udah seneng tata boga. Jadi kalau dulu ketika SD itu ada lomba masak yang diajuin kelompok saya nih, wah gitu. pasti juara gitu kan. Oh, yang saya ingat SD juga suka masak-masak. Oke, sahabat Elisa, banyak banget ya telo. Langsung aja dikepoin ini kalau yang lagi kepo seperti apa sih produknya di Instagram juga ada ya, masih Ada ada display. banget. Langsung aja kunjungi Instagramnya di @singkongkeju_argotelo. Kalau pengen lihat kesana langsung, tapi kita bisa lihat produksinya nggak sih Mas kalau kesana? By ini ya harus janjian dulu ya. Harus janjian Jadi, ya. Betul banget. Jadi langsung aja bisa berkunjung ke home productionnya di Jalan Argo Wiyoto nomor 4 ya, di Kampung Telo. Kampung Telo, pokoknya Kampung Telo, langsung cus ke sana aja ya. Dan ternyata dari cerita Mas Tony, Singkong Keju Argotelo ini membuktikan bahwa pandemi ini bukan sebagai penghalang ya, bahkan bisa menjadi peluang. Kebetulan omsetnya juga terus meningkat ya. Buktinya 1 ton per hari selalu diproduksi ya. Jadi yang penting adalah jangan sampai bosen ya, berkesinambungan itu tadi ini. Yang ini sudah merasa gagal, langsung banting setir, ganti bisnis. Nah, ditekunin dulu, dan inovasi itu penting, promosi juga penting nih sahabat Elisa, dan tentunya harus ada ciri khas yang membedakan antara produk yang kita jual ini dengan produk lain untuk bisa bersaing di pasar ya gitu. Benar. Ya. Karena dari konsumen ini selalu pengen yang unik, selalu pengen yang beda dari yang lain. Oke deh, Kinan mau undi dulu untuk pemenang voucher ya, hampers untuk 5 penanya terbaik. Deg-degan deh siapa yang dapat. Mungkin dari Mas Tony ada closing statement yang ingin disampaikan kepada sahabat Elisa, silahkan. Oke, baik teman-teman, baik yang sudah pingin wirausaha atau pingin yang sudah berwirausaha atau yang mau berwirausaha, harapan saya kita bisa kolaborasi bareng. Buat teman-teman, jangan berhenti untuk berinovasi. Ketika ingin membangun sesuatu, jangan terlalu wah aku pengen langsung besar, enggak. Nikmatin dulu prosesnya. Baik itu mulai dari minus ataupun dari titik nol. Nah, kita
nikmatin bangkit atau ketika kita di kondisi turunnya. Oke. Kalau kita bisa continue, pasti usaha kita bisa maju kok. Yuk yakin aja sama diri kita, sama usaha kita, dan jangan berburuk sangka terhadap apa yang sudah diputuskan sama Tuhan. Oke, itu tadi luar biasa ya, memotivasi juga dan tetap ingat sama Tuhan ya. Mario Tony. Oke, Mario Tony, sang motivator. Ini masih puasa ya Mas Tony? Masih lah. Aduh, lancar ya, semangat berpuasanya. Iya, Ini terima kasih Mbak Kina. mungkin kalau Mas Tony sudah enak ya tiap hari berhubungan langsung dengan Telo. Enggak juga, tadi di mobil seng-sengan juga pengen. Tetap tergoda dengan Telo produksinya sendiri karena memang sangat ciamik banget ya. Langsung aja mungkin yang kepo, kalau Kinan sih kepo banget ya. Dan ini saat yang ditunggu-tunggu karena Kinan akan umumkan pemenang yang akan mendapatkan voucher hampers ya untuk 5 penanya terbaik hari ini. Siapa kira-kira yang akan mendapat? Berdoa dulu. Ya, pagi hari ini Kinan mau umumkan untuk yang pertama ada Mawar Melati yang tadi Semuanya tanya. indah. Selamat untuk Mawar, juga untuk Sonia. Yeay, selamat. Ada juga Mbak Asitya Daru yang tadi juga bertanya. Ada juga Mbak Ajeng Fosa, selamat. Ini para penanya-penanya super nih. Satu lagi ada Mbak Rebecca, selamat. Yeay, nanti akan kami hubungi ya, karena vouchernya nanti bisa diambil di Radio Elisa dan langsung ke sana ya Mas ya. Langsung ke Nanti sana. betul. Jadi langsung bisa ditukarkan ya. Nah, buat yang belum mendapat ya, jangan berkecil hati karena Selasa depan kita masih akan talk show lagi, ngopi di Warkat ya. So untuk para pemenang selamat, yang belum jangan berkecil hati ya, karena vouchernya cuma 5. Saya tahu Anda semua ingin mencicipi seperti apa rasanya singkong keju Argo Telo ini. Cus, makanya langsung aja kepoin ke lokasinya ya, ke home store-nya, bisa banget langsung ke sana. Oke sahabat Elisa, itu tadi perbincangan kita di hari ini bersama dengan Mas Tony Anandia Wicaksono, owner dari Singkong Keju Argo Telo, dengan topik bertahan di masa pandemi, dengan banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan. Terima kasih Mas Tony sudah Sama-sama Mbak berbagi. Kinan. Semangat Sudah- pagi sahabat semangat Elisa. dong, iya, sudah berbagi dan sharing di Elisa FM. Semoga usahanya lancar terus, Amin. meningkat terus omsetnya ya, dan bisa ke pasar internasional ya. Amin, Doa asik. kita bersama. Mungkin langsung nanti buka cabang baru lagi ya setelah ini. Oh ya, tadi buat yang tanya untuk menjadi reseller buka cabang, silakan langsung aja hubungi Mas Tony ya. Sangat welcome banget membuka pintu yang lebar untuk bekerja sama. Oke sahabat Elisa, jangan lupa ya, setiap hari Selasa jam 9 sampai 10 pagi ada ngopi di Warkat, ngobrol pintar di warung berkat, yang akan selalu bersama-sama narasumber membahas sebuah topik usaha, UMKM atau apapun itu bisnis yang bisa berbagi untuk sahabat Elisa tentunya. Dan setelah ini masih ada program menarik lainnya dari Elisa FM yang siap menemani aktivitasmu. Untuk dari itu, tetaplah menyatu di 103.9 Elisa FM. Kinan pamit, goodbye, have a nice day, dadah.